رب اغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالفتح يا فتاح عجل تكرم وبالعلم النور يا علم عقولنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 67 syu'batan cabang. Wal haya'u dan malu syu'batun adalah satu cabang minal imani daripada keimanan. Rawahu al-Bukhari meriwayatkan akan itu hadis oleh Imam Bukhari. Jadi iman itu bercabang-cabang, satu di antara cabang keimanan adalah rasa malu. Sementara ditegaskan kembali malu yang bagaimana, yang bagian daripada keimanan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang ia kecuali dengan kebaikan. Malu dalam kebaikan, dalam artian kita malu melaksanakan larangan Allah, kita malu melakukan dosa, itu al-haya'u minal iman. Bukan malu untuk mengungkapkan kebenaran, bukan. Maka ketika kita malu saat hendak berbuat kemaksiatan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah ada keimanan di dalam diri kita. Kalau orang berbuat maksiat udah tidak punya rasa malu, maka ada satu di antara cabang keimanan yang lepas. Maka tanamkan terus itu rasa malu. Ketika saat kita hendak berbuat kemaksiatan, malu, ada Allah yang melihat. Kesadaran diri bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, mendorong manusia untuk malu dan meninggalkan itu semua. Itu yang menggiring dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin keimanan kuat seseorang, semakin malu dirinya di hadapan Allah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempatnya, bukan dalam artian universal umum semua malu. Malu membuka aurat itu bagian daripada keimanan. Ayuhan nas innakum munafarrid.
Ayuhan nas, hai sekalian manusia, innakum munaffirun. Kalian sesungguhnya kalian ini berkelompok-kelompok. Artinya nggak rata. Nggak semua orang muda, nggak. Waman sholla bin nasi falyukhaffif. Maka siapa orang yang sholat bersama manusia lain, jamaah, dia jadi imam, falyukhaffif, hendaklah ringankan kalau kita jadi imam. Ini pas baru tumben, mentang-mentang baru turun gunung, habis pulang dari pesantren, disuruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bubar ke imam. Kenapa? Ya kaget ya. Baru tumben ada imam baca Yasin. Falyukhaffif, ringankan. Kata Nabi, ini anjuran. Maka antara orang alim sama orang tidak alim itu bisa dibedakan. Pantas kata Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Jawabannya beda. Kalau orang berilmu, pasti insya Allah dia baca di hadis. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Siapa orang yang sholat bersama manusia dan bersama orang lain, falyukhaffif, ringankan sholatmu. Fa inna fihimul maridu. Maka sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lagi sakit, wadha'ifu, dan orang yang lemah, wal kabiru, dan orang yang udah sepuh, wadal hajati, dan orang yang punya pengebutuh. Iya. Sebab kita sholat itu nggak semuanya orang seter. Di situ ada orang yang lagi sakit, maksain pengen sholat berjamaah. Di situ ada orang yang lemah. Di situ ada orang yang udah sepuh. Di situ ada orang yang tadi dari sembahyang udah kebelet pengen buang air besar. Lama bener sembahyang. Ini kalau sholat berjamaah falyukhaffif. Tapi kalau sholat sendiri, falyutawil masya'. Dia mau panjangin silahkan, tidak apa-apa. Kayak gitu. Mau kayak Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sahabat Rasul yang istimewa. Beliau itu kalau sholat sunnah tahajud nggak banyak-banyak, cuma 2 rakaat. Tapi dari 2 rakaatnya itu beliau khatamkan 30 Quran, 30 juz Al-Quran. Jadi 2 rakaat itu khatam 30 juz. Kalau kita kan juz 30 udah khatam-khatam ya. Ini 30 juz, bayangkan. 1 rakaat berarti 15 juz. 2 rakaat 30 juz. Masya Allah. Salat sendiri. Kalau salat bareng-bareng ringankan. Ini tanda orang alim begitu. Ringankan. Atadruna manis sabiquna ila dilillahi azza wa jalla. Kata Nabi, apakah engkau tahu siapa orang yang paling dulu menuju naungan Allah azza wa jalla? Nanti di hari kiamat begitu sangat panas keadaan di mahsyar, orang ada yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang pernah kita bahas, 7 golongan, di antaranya imamun adilun wa syabun nasya' fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Pemimpin yang adil, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang suka sedekah tapi dia samarkan sedekahnya, orang yang hatinya selalu nyantel ke masjid, bawaannya pengen mau berjamaah saja, orang yang tidak mau diajak maksiat, orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara orang-orang yang akan masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah, enggak bakal kepanasan nanti di hari kiamat. Nah, siapa ini? Kata Nabi, atadruna manis sabiquna ila dilillahi azza wa jalla. Apakah kalian tahu siapa orang yang paling dulu menuju kepada naungannya Allah azza wa jalla? Maka Nabi menjawab, dia
Biasanya kalau begini, Allah wa Rasuluhu a'lam, sahabat tanya. Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul kasih penjelasan. Alladzina idza utul haqqa qabilu, yakni orang yang paling dulu akan mendapatkan naungan arasy Allah apabila dia diberikan satu kebenaran, nasihat, qabiluhu, dia terima itu nasihat. Siapapun yang memberikannya, asas manfaat kembali kita pakai. Kalau itu keluar dari bujur ayam, telur, manfaat ambil. Tapi kalau keluar dari bujur bangsawan, nggak ada manfaatnya, jangan diambil. Siapapun yang memberikan kebenaran, dinasihati oleh siapapun, qabiluhu, dia terima. Kita apalagi manusia, sumyal insanu lisyanihi kama sumyal qalbu litaqallubi. Kita manusia punya sifat lupa, punya sifat hilaf. Satu saat diberikan nasihat, terima. Karena itu adalah bagian daripada ijabah doa kita selama ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka cara Allah menunjuki, bisa saja Allah tunjuk seseorang untuk menasihati diri kita, menuju kepada kebenaran. Jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apa yang dia berikan kepada kita. Undur makila wala tandur man qala. Pikirin apa yang dikatakan, jangan pikirin siapa yang berkata. Satu, wa idza su'iluhu badaluhu, apabila dia diminta, dia serahkan, dia kasih. Ini maknanya banyak. Apabila dia ditanya, dia jawab. Apabila dia diminta, dia kasih. Tidak ada kekikiran di dalam dirinya ketika Allah memberikan kelebihan, baik ilmu, kekuatan, ataupun finansial, materi, di mana dia diminta, dia memberi. Dua, makanya Allah benci sekali kepada orang-orang yang bakhil. Bahkan Nabi saja berlindung, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dari sifat jubun, pengecut, wal bukhli, dan penyakit bakhil, pelit. Diberikan kelebihan oleh Allah tapi tidak mau mentasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang bakhil. Kata Allah kepada surga, anti haramun ala dayus wal bakhil memani'uz zakat. Engkau haram dimasukin oleh orang yang dayus, orang yang ridho dengan kemaksiatan. Bakhil, kau haram surga dimasukin orang yang bakhil, pelit, kikir, pedit, koret, buntut gasiran. Bahasa Indianya meripet jahi merikihisi. Wa mani'uz zakat, dan orang yang suka mencegah zakat, nggak mau bayar zakat. Bahkan di dalam kitab Nasrul Ibad itu dikatakan ada beberapa hukuman yang Allah kasih buat orang yang kikir. Orang yang dikasih kelebihan harta tapi dia kikir, di antaranya dia punya harta itu habis terbakar, dia punya harta habis tenggelam, dia punya harta dia pendem, tapi orang lain nggak tahu, sementara dia lupa. Dia punya harta, dia meninggal, langsung ahli warisnya membelanjakan harta itu tidak di jalan Allah, dipakai buat hura-hura. Dia punya harta, sementara Allah kalahkan dirinya oleh hawa nafsunya, timbulnya pengen maksiat aja. Dia punya harta, tapi Allah kasih penyakit sehingga habis hartanya buat mengobati penyakitnya. Itu orang-orang bakhil. Kayak ngeri.
Kalau Allah udah benci kepada kita dengan kebakilan diri kita. Sementara Ibnu Hajar al-Asqalani berkata di dalam diri kita memang ada pelit. Coba bahasanya syukur. Ada syukur muta'un, ada syukur ghairu muta'in. Ada pelit yang diikuti, ada pelit yang tidak diikuti. Maka yang selamat itu adalah ketika kita punya pelit-pelit yang tidak diikuti oleh diri kita. Kita lawan hawa nafsu kita. Yang ketiga, kita lanjut. Wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Dan menghukumi kepada manusia ka hukmihim li anfusihim, seperti menghukumi mereka kepada diri mereka sendiri. Jadi dalam menghukumi benar-benar seadil-adilnya, benar-benar sebagaimana hukumnya, nggak ditutup-tutupin, nggak tebang pilih, nggak pilih kasih. Ini kan digambarkan sama Rasul dalam hadis. Hakim itu ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini digambarkan di dalam dunia nih. Kalau ada 30 hakim, 20 masuk neraka, 10 masuk surga. Yang pertama, ada hakim tahu tentang hukum, tapi dia nggak mau menggunakan hukum itu dengan semestinya. Wa finnar, dia masuk dalam neraka. Yang kedua, ada hakim yang dia menghukumi sesuatu tapi atas kebodohan nih, nggak tahu masalah hukum tapi berani menghukumi sesuatu. Dia juga masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang ketiga, ini hakim yang dia bertindak, dia menghukumi sesuai dengan hukum yang ada, walaupun pahit dirasakan, seadil-adilnya. Sebagaimana dia ingin diperlakukan adil, orang pun ingin diperlakukan adil. Maka ukuran keimanan seseorang, maka dalam kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Kalau saudaranya ingin merasakan keadilan, dia juga begitu. Kalau dirinya ingin merasakan keadilan, begitu pula saudaranya. Maka ini dia miris kalau seandainya di tengah-tengah kita di saat ini begitu sangat jarang hakim-hakim yang adil, yang dimana manusia sulit sekali mendapatkan keadilan. Tapi jangan pernah khawatir bagi orang yang beriman. Buat orang yang beriman, wabil akhirati hum yuqinun. Ingat masih ada akhirat. Fungsi akhirat yang pertama untuk apa? Untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Yang kedua, fungsi akhirat adalah membereskan masalah yang tidak beres di alam dunia. Kalau ada manusia di alam dunia pernah mendapatkan ketidakadilan, pernah dizolimi di alam dunia, tapi belum tuntas dia mendapatkan keadilan, yakin dan percayalah masih ada akhirat. Allah katakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana? Jangan kecil hati. Kalau kita punya uang, saudara kita pinjam tapi ia kabur entah kemana, jangan kecil hati. Ketika kita difitnah oleh orang lain, sementara dia fitnah malah menuduh diri kita yang tidak-tidak, kita aib diri kita disebar kemana-mana, padahal kita tidak punya salah sedikit pun. Jangan pernah khawatir, karena Allah mengadakan satu hari yang akan menentukan mana yang sebenar-benarnya dan mana yang salah. Hari itulah yang namanya hari kiamat. Wa bil akhirati hum yuqinun, yang jadi andalan buat diri kita. Kalau kita pernah dizolimin, kalau kita pernah difitnah, kalau pernah kita disakitin sementara kita nggak punya kekuatan apa-apa, tapi yakinlah nanti ada hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Mulut udah gak bisa lagi ngebohong, tangan bicara, kaki yang bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal dibeberkan dengan sebenar-benarnya. Semua bakal diperlihatkan, wa kitabu marqum, semua ada rekamannya. Bahkan ada malaikat yang mencatat kebaikan keburukan diri kita. Mayalbidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Semua nanti akan terkuak kebenaran yang sebenar-benarnya. Mana di antara kita yang salah, mana di antara kita yang benar, nanti Allah yang putusin yang sebenar-benarnya. Sekarang masih begitu banyak orang yang saling tuduh, aku benar, kamu salah. Sementara yang sebenar-benarnya nanti kita bakal lihat. Yakin dan percayalah, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan putus harapan. Wabil akhirati hum yuqinun. Ada akhirat, ada akhirat. Buat orang yang mungkin dia berbuat baik, sementara tidak ada orang yang berterima kasih kepada dirinya, tidak ada orang yang berucap, tidak ada orang yang menghargai dirinya, jangan kecil hati, ada akhirat. Buat orang yang besar jasanya tapi ditutupi oleh teman sejawatnya, tenang saja, ada akhirat. Semua nanti bakal dibuat, bakal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi hakim-hakim yang bijaksana, bagi hakim yang adil, yang dia lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Dia lebih rindu kepada keridhaan Allah daripada jabatan, daripada penghargaan manusia. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan, yang lebih dulu mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat manusia kebingungan, di saat manusia dalam keadaan kalang kabut, orang-orang seperti itulah yang akan paling dulu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang idza uqtul haqqa qabilu, diberi nasihat terima, wa idza su'ilu badalu, diminta kita beri, wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim, menghukumi kepada manusia seperti ia menghukumi dirinya sendiri dengan seadil-adilnya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu kafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nasirna fa innaka khairun nasirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, waghfirna fa innaka khairul hamidin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warfa'anna minal bala'il mubrab innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.